2, 1. Bismillah. And 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Kasus PT Garuda Indonesia telah terjadi sejak beberapa tahun silam. Kasus pertama yaitu persekongkolan antara pelaku usaha untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar penerbangan. PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Kasus kedua di tahun 2019, kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yaitu praktik rangkap jabatan. Selanjutnya kasus penyeludupan motor Harley dan sepeda Brompton. Akibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dicopot dari jabatannya. Dan kasus yang terakhir yaitu kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Maskapai menolak laporan keuangan yang menunjukkan perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 809.850 US dollar di tahun 2018 dan angka ini lebih besar dibanding tahun 2017. Akibatnya, pihak akuntan keuangan Garuda Indonesia dijatuhi sanksi hukuman penjara dan denda karena melakukan penggelapan uang atau korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziza Spiandriana. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas topik yang hangat diperbincangkan dan juga hal-hal yang berbobot dan tentunya menambah wawasan kita lebih dalam lagi mengenai apa itu ilmu pengetahuan. Bagaimana kabarnya Ana? Sekarang sedang sibuk apa aja sih? Alhamdulillah baik banget. Sekarang sedang sibuk ya, gimana ya, sebagai mahasiswa ya pasti ini bulan ini jadi bulan yang berat ya. Bukan berat juga sih, lagi pada ujian kayaknya. Lagi UAS ya. Ya, lagi tugasnya pada pasti sibuk UAS. tugasnya pasti berat sekali. Ya lumayan lah ya. Iya. Kalau misalnya dari pegawainya saja tidak memiliki etika bisnis, maka perusahaannya pun akan berpengaruh gitu. Dan kalaupun perusahaannya tahu letak di mana pegawainya tidak memiliki etika bisnis ini, maka perusahaan tersebut nantinya akan bermasalah di kemudian hari gitu. Nah, benar sekali sih pendapatnya dari Ana. Secara umum kan kita tahu etika bisnis itu punya 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Sudah pasti jika suatu perusahaan menerapkan prinsip ini, maka bisa dibilang perusahaan ini layak untuk berkembang dan maju kan. Ya. Selain itu juga etika bisnis ini kan dijadikan standar dan pedoman gitu kan bagi karyawan perusahaan yang dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan profesional gitu. Sama halnya dengan PT Garuda Indonesia ini yang selalu mengedepankan pelayanan baik dari standar etika bisnis gitu kan. Sebenarnya etika bisnis ini harus ditegakkan oleh semua bagian di perusahaan itu ya, nggak cuma karyawan, tetapi juga pemimpin perusahaan juga harus memiliki dan harus mengedepankan etika bisnis ini. Nah, kalau kita berbicara secara pandangan umum nih, sekarang kita kembali lagi ke kasus PT Garuda Indonesia. Udah jelas sekali mereka itu kan melanggar etika bisnis kan. Padahal PT Garuda Indonesia ini pernah dinobatkan sebagai pelaksana prinsip Good Corporate Governance. Tapi justru mereka sendiri melakukan penyimpangan dari etika bisnis yang sudah ditetapkan gitu. Lebih parahnya lagi, di kasus ini kan direktur utamanya tuh yang menjadi tersangka dari banyaknya rentetan kasus yang menimpa perusahaan mereka gitu kan. Bisa jadi perusahaan ini tuh dikelola dengan direktur yang tidak memiliki pandangan terhadap pentingnya etika bisnis. Sebenarnya kalau misalnya
kasus itu kan yang salah direkturnya, petinggi Mm-mm. petinggi yang punya milik perusahaan kan. Ya. Seharusnya ada pegawai yang mencoba untuk memperbaiki itu. Nah, tapi yang namanya pegawai kan nggak bisa begitu aja Ya. mengurus yang petinggi itu loh. Mm-mm. Nah, dari kasus punya aja tadi kan yang bermasalah itu petingginya kan, yang pemilik perusahaannya. Ya. Sebenarnya kalau pemilik perusahaannya agak susah, soalnya kalau misalnya pegawainya mengetahui bahwa petinggi itu sudah berbuat salah, otomatis pegawai tersebut harusnya memberitahukannya atau Melapor. ya melapor lah, itu istilahnya. Tapi kan di sini dilihat lagi, yang namanya pegawai melaporkan atasannya pasti ada simpang siur yang nantinya pasti ada menyeret namanya ke hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalnya pegawai tersebut diharuskan untuk resign dari pekerjaannya, maka petinggi itu akan selamat gitu. Dan petinggi itu harusnya sadar diri. Benar-benar. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini kan punya banyak dampak dari tidak mematuhi etika bisnis. Tentu saja hilangnya kepercayaan publik karena perusahaan mengkhianati, apalagi sampai mengingkari komitmen yang mereka dirikan sendiri gitu kan. Dari situlah akan muncul dampak lainnya. Misalnya saja penurunan daya beli di masyarakat, eksistensinya di masyarakat juga menurun karena masyarakat jadi nggak percaya gitu kan kalau perusahaan ini tuh yang awalnya baik, citranya tuh baik di mata masyarakat. Begitu mendengar kasus ini, mereka langsung kayak nggak percaya gitu kan. Iya. Padahal selama ini yang perusahaan ini tuh yang mereka percayai gitu Ya, kan. betul. Betul apa yang dibilang sama Jijah, bahwa sesuatu hal yang kita lihat dari luar itu baik, ketika ada berita buruk pasti kita langsung nggak nyangka ya perusahaan ini bisa berbuat kayak gini, padahal produk-produk ataupun pelayanan yang mereka berikan selalu yang terbaik buat masyarakat sekitar. Dan ini juga jadi pembelajaran buat kita bahwa sesuatu hal yang kita lihat itu baik belum tentu dalamnya itu baik. Jika kita analisis lagi nih dengan kasus PT Garuda Indonesia ini, jika kita kaitkan dengan pelanggaran prinsip etika bisnis dalam Islam, karena baik dalam pandangan Islam maupun konvensional, di dalam etika bisnis itu kan sama-sama mengajarkan prinsip-prinsip berbisnis yang baik dan benar. Kalau kita melihat kasus ini, bagaimana sih tanggapan kita nih ya sebagai calon ekonom yang berlandaskan syariah? Apakah kasus ini tuh melanggar etika bisnis dalam Islam atau tidak gitu? Menurut saya pribadi ya, itu salah satu bentuk dari pelanggaran etika bisnis Islam. Karena yaitu tadi dari kasus tadi itu aja petinggi yang seharusnya memomong perusahaannya supaya menjadi perusahaan yang memiliki pegawai-pegawai yang bercitra baik untuk masyarakat, malah petinggi tersebut yang memberikan contoh yang kurang baik untuk pegawainya. Dan itu tadi adanya permasalahan-permasalahan yang terdapat di suatu perusahaan, mau ditutupin sekecil apapun pasti akan terbongkar ya. Dan itu akan membuat masyarakat kurang atau menurun dalam mempercayakan apa sih yang mereka inginkan ke perusahaan tersebut.
di dalam Islam itu sendiri ada 2 prinsip dalam etika bisnis. Sebenarnya lebih ya, tapi ini 2 prinsip ini tuh menyangkut dengan etika bisnis yang sudah dilanggar oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama, keseimbangan atau keadilan. Di dalam kasus ini, yang kita tahu terjadi kecurangan bisnis dengan cara meniadakan diskon atau promo harga murah untuk penerbangan di PT Garuda Indonesia. Padahal ketika itu PT Garuda Indonesia ini mengadakan promo seperti potongan harga murah setiap tiketnya gitu kan. Tetapi justru maskapai ini menjualnya dengan harga normal, dan dari harga yang normalnya itu mereka raup sendiri keuntungannya gitu untuk perusahaan. Seharusnya kan mereka menjualnya sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan kepada pengguna gitu kan. Kalau di kasus ini kan banyak menyangkut direktur utama nih yang menjadi tersangka gitu kan. Nah, direktur utama perusahaan ini tuh banyak bertingkah sewenang-wenangnya melakukan pelanggaran dalam dunia penerbangan gitu kan. Contohnya yang di kasus sebelumnya itu mereka pernah menyelundupkan barang ilegal dengan cara menutupi barang tersebut melalui dugaan itu barang dari kargo milik penumpang gitu. Padahal itu perusahaan mereka sendiri yang menyelundupkan barang-barang ilegal itu. Jadi maksud dari prinsip kehendak bebas itu artinya kebebasan pemimpin itu tidak boleh mementingkan kepentingan kolektif saja, tetapi juga harus mementingkan kepentingan masyarakat yang percaya akan perusahaan tersebut kan. Jadi seperti itu. Dan menyelewengkan peraturan dari pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri itu merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis secara Islam gitu. Oh, jadi seperti itu. Sudah terjadi kasus seperti ini, bagaimana sih solusi agar etika bisnis baik dalam pandangan Islam maupun konvensional itu bisa diterapkan lebih dalam lagi di setiap perusahaan maupun instansi pemerintah gitu? Menurut saya sendiri ya, salah satu penanggulangan dalam kasus ini tuh harus adanya peran pemerintah, di mana pemerintah harusnya memberikan pengawasan atau memberikan razia. Memang dipotong nih kena. Harus memberikan pengawasan. Harusnya peran pemerintah harus ada pengawasan setidaknya beberapa bulan sekali gitu loh. Kalau menurut saya sendiri ya, salah satu peran yang harus atau peran yang belibet banget Harusnya Oke, aku intin the point. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, dalam kasus ini harusnya ada peran pemerintah yang ikut serta memberikan pengarahan ataupun adanya razia pengawasan tentang perusahaan tersebut, agar setidaknya perusahaan tersebut tidak ada penyelewengan. Dan juga pemerintah ini apabila ada laporan yang mengarah kepada perusahaan, seharusnya mereka menyelidiki dan tidak menganggap remeh atas laporan-laporan yang mereka anggap itu cuma pegawai biasa gitu. Jadi dengan adanya laporan tersebut, dengan adanya penyelidikan dari pihak pemerintah kepada perusahaan tersebut, setidaknya itu adalah antisipasi supaya kasus tersebut tidak terjadi. Benar sekali. Kamu apa kayak itu? Tahu. Baik, benar sekali sih saran dari Ana tadi. Itu kan dari pemerintahan. Nah, suatu perusahaan itu juga bisa melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan perusahaan maupun pemimpin perusahaan mengenai pentingnya etika bisnis
sesuai dengan prinsip kan, karena ini merupakan kunci berjalannya perusahaan. Solusi yang bisa pemerintah lakukan yang lain juga bisa dilakukan dengan terus meregulasi dan mengkaji lebih banyak lagi mengenai peraturan yang terkait pelanggaran etika bisnis agar pelakunya itu jerah dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, ya betul. Baik, terima kasih telah menyaksikan video podcast ini. Saya Aziza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.